Terima kasih Bapa yang baik. Sepanjang malam istirahat tidur kami, Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kami. Pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau memberikan pengurapan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang membimbing kami, tenanglah hati kami, Engkau ada bersama kami, Yesus. Oh, glory, glory, haleluya, haleluya, glory, oh. Engkau Allah bersama kami, tenanglah hati kami, sebab tangan-Mu menuntun kami. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, glory. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami hormati Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, oh, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih oh, glory, glory oh. Terima kasih Yesus.
hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau mendengar Engkau berbicara, dan kami siap Tuhan, dan kami rindu firman yang kami dengar saat ini sungguh memberkati kami dan mengubah setiap kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita belajar firman Tuhan. Kita baca dari kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin menjelaskan ada persamaan dan juga ada perbedaan. Kalau kita menyelidiki di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, persamaannya adalah yang pertama, orang Yahudi yang di kota Berea dan juga orang Yahudi di kota Tesalonika. Yang kedua, persamaannya, Paulus dan Silas melayani dan mengajar di kota Berea dan juga di kota Tesalonika. Yang menjadi perbedaan adalah hati orang Yahudi di kota Berea lebih baik daripada hati orang Yahudi di kota Tesalonika. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata bahwa orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa hati orang Yahudi di kota Berea lebih baik daripada hati orang Yahudi yang ada di kota Tesalonika? Mari kita mencari jawabannya, saudara, di dalam Alkitab. Yang pertama, orang Yahudi di kota Berea menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati. Saudara, kata menerima di dalam bahasa Yunani adalah dekomahe, artinya menyambut, menerima, menampung. Ya, saudara, firman Tuhan menulis bahwa orang Yahudi di kota Berea menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati. Hal inilah yang membuat hati
jemaat atau orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang Yahudi yang ada di kota Tesalonika. Saudara, betapa pentingnya hari-hari ini ketika saudara mendengar firman Tuhan, biarlah saudara menerima firman Tuhan itu dengan kerelaan hati, dengan segala kerendahan hati. Karena ketika saudara menerima firman Tuhan itu dengan segala kerelaan hati, maka saudara, saya percaya seperti Alkitab mencatat bahwa orang Yahudi yang ada di kota Berea lebih baik. Saudara, kalau firman Tuhan berkata lebih baik, berarti ada sebuah kehidupan yang dapat dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, hatinya bisa menjadi lebih baik. Mengapa demikian? Karena dia mau menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati. Hal ini sangat penting, saudara. Kalau saudara ingin memiliki sebuah perubahan di dalam hidupmu sepanjang tahun ini, ayo kita mau belajar untuk menerima firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terima firman Tuhan itu dengan segala kerelaan hati. Saudara mau dibentuk, saudara mau ditegur, saudara mau dididik, dan saudara mau diajar. Saya percaya ketika hatimu rela untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, maka hati saudara pasti akan menjadi lebih baik. Yang kedua, alasan yang kedua, orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang Yahudi yang ada di kota Tesalonika. Yang kedua adalah setiap hari orang Yahudi di kota Berea menyelidiki kitab suci untuk mengetahui kebenarannya. Ya, termaksud menyelidiki apa yang disampaikan oleh pengajar, yaitu Paulus dan Silas. Saudara, saya percaya ketika saudara belajar firman Tuhan, saudara nggak hanya cukup membaca, tetapi saudara perlu untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan itu lewat apa, saudara? Lewat pembacaan, dan saudara bisa menyelidiki kitab suci setiap hari. Dan kita patut bersyukur kalau hari-hari ini di akhir zaman saudara dapat belajar menyelidiki kebenaran firman Tuhan lewat begitu banyak aplikasi. Ya, saudara bisa belajar lewat aplikasi yang ada di gadget saudara, lewat aplikasi yang benar. Ya, sebagai contoh, kalau saudara belajar mempelajari Alkitab, saudara bisa menyelidikinya lewat bahasa asli. Kalau Alkitab Perjanjian Lama, saudara bisa menyelidiki kitab suci dengan melihat bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Kalau saudara menyelidiki kitab suci dari Alkitab Perjanjian Baru, saudara bisa melihat lewat bahasa aslinya, yaitu lewat bahasa Yunani. Saudara, saya percaya kalau saudara ingin hatimu menjadi lebih baik dari hari-hari di mana kehidupan saudara tahun-tahun sebelumnya, kuncinya adalah saudara perlu menyelidiki kitab suci. Setiap hari, saudara. Jadi saudara penting sekali untuk saudara membaca firman Tuhan dan saudara merenungkan serta menyelidiki apakah yang disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Ketika saudara mendengar firman Tuhan yang disampaikan dan saudara mendengar, saudara dapat mencatat, bahkan saudara dapat menulis dengan jelas, saudara, dan saudara dapat menyelidikinya kembali. Dan saya percaya ketika saudara mau menyelidiki kitab suci setiap hari, maka saya sangat percaya saudara tidak mudah
disesatkan. Firman Tuhan berkata di akhir zaman bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka iblis tidak pernah tinggal diam. Firman Tuhan mencatat bahwa di akhir zaman akan banyak guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Nah, betapa pentingnya ketika saudara belajar firman Tuhan, saudara menyelidiki firman Tuhan setiap hari, maka saudara tidak akan mudah disesatkan. Saudara tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh begitu banyaknya angin pengajaran. Saudara, betapa pentingnya hari-hari ketika saudara menjalani kehidupan saudara, saudara perlu menyelidiki kitab suci. Sebagai contoh saudara, kalau saya secara pribadi, ketika saya mendapatkan sebuah ayat firman Tuhan, maka saya mencatat dan kemudian saya menyelidiki mulai dari kata demi kata. Saya melihat dari bahasa aslinya, baik itu bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Dan ketika saya mempelajari, saya melihat dari ayat-ayat pendukung, ayat-ayat referensi lain, dan akhirnya saya mendapatkan sebuah pengertian bahwa firman Tuhan yang saya baca hari ini, firman Tuhan itu berbicara apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab, sehingga saya tidak salah ketika saya membaca firman Tuhan. Oleh karena itu, saat ini saudara, biarlah hari-hari ini kita mau rela saudara memberikan waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan menyediakan waktu secara khusus untuk menyelidiki dan mempelajari Alkitab. Saudara, saya percaya ketika saudara lakukan hal ini, maka firman Tuhan berkata, hati saudara akan lebih baik lagi. Dan Tuhan senang ketika saudara mau menyediakan waktu secara khusus untuk mempelajari dan menyelidiki Alkitab setiap hari. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika hidup saudara menjadi berkat saat hati saudara mau rela dibentuk oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, kita mau berjanji kepada Tuhan, Tuhan mulai hari ini, tahun ini, saya akan menyediakan waktu secara khusus untuk saya belajar firman Tuhan, menyelidiki Alkitab, menyelidiki kitab suci hari lepas hari, sehingga hati saya akan menjadi lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mau Tuhan berjanji di hadapan-Mu bahwa kami mau menyediakan waktu secara khusus setiap hari untuk kami membaca firman Tuhan, berdoa, dan kami mau menyediakan waktu secara khusus untuk menyelidiki kitab suci. Setiap firman Tuhan yang kami baca hari lepas hari, kami mau menyelidikinya dan mempelajari lebih dalam lagi lewat kebenaran firman-Mu, baik lewat bahasa asli, lewat bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Dan kami juga bersyukur kalau hari-hari ini Tuhan sudah menyediakan begitu banyak pengajar-pengajar yang ada di sekitar kami. Kami mengucap syukur, biarlah kami mau Tuhan menjadi seperti orang Yahudi yang ada di kota Berea, di mana hatinya lebih baik daripada orang Yahudi yang ada di kota Tesalonika. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini kami mau memulai sesuatu yang baru, yaitu kami mau membaca, merenungkan firman-Mu, menyelidiki dan mempelajari kitab suci hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.